memang dalam proses menguji sebuah objek begitu, itu memang objeknya sendiri, objek perkaranya sendiri memang harus ditampilkan. Ini jadi ribut ini, Mbak, karena apa? Karena masing-masing pihak itu mengajukan teori pembuktian menurut kacamata sendiri-sendiri. Kalau menurut teori pembuktian, menurut hukum tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Hipnu tadi. Tetapi dari pihak penggugat yang mengatakan itu ijazah palsu itu, dia pakai teori sendiri yang diajukan. Katanya yang ahli-ahli forensik itu kan, gitu kan. Wah, saya jadi gini loh. Kalau dari secara prosedural, dari hukum yang ilmu pembuktian yang umum itu ya, untuk membuktikan ijazah itu asli atau bukan ya. Sekarang kriteria ijazah asli itu apa sih? Keluar dari perguruan tinggi, pernah ikut kuliah, pernah bikin skripsi, kan kurang lebih gitu kan. Ada teman-temannya di sana. Nah, ini yang dicari semua ini, ternyata ini ada semua kan. Itu sudah asli, jadi nggak usah pakai pembuktian, pakai forensik lagi, nggak perlu itu, karena itu memang ijazah itu nggak ada pembandingnya kan, cuma satu. Nah sekarang kemarin itu timbul kenapa itu forensik itu karena dari pihak yang penggugat itu kan mengatakan saya forensik. Saya tadi dengar podcastnya Pak Simon atau siapa tuh yang ahli forensik yang mengatakan gitu, Pak. Ternyata dia mengatakan ini, dia menanyakan gini, apa itu anunya Bareskrim kok pakai lapor pakai parameter apa? Tapi dia sendiri lupa dia parameter apa yang dia pakai. Ternyata parameter dia tuh kelirunya apa? Sampelnya yang untuk dibahan itu tadi dari upload yang di shot itu. Nah, itu untuk membanding bahwa itu ijazah itu palsu dari situ. Kan salah besar nih cara menganalisisnya, kebalik kan gitu. Nah, terus tadi yang Bareskrim supaya marem gitu ya mungkin ya, dia pakai lapor, tapi lapornya itu adalah membandingkan antara ijazah temennya. Ada 3 kalau nggak salah itu, dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi ini identik. Artinya identik itu apa? Bahwa ini patut diduga memang ini ijazahnya asli sama dengan yang ini. Itulah yang namanya identik di situ gitu, identik dengan yang asli, contoh pembandingan asli. Tapi kalau dalam uji lapor yang biasanya dipakai untuk menyatakan ini palsu apa tidak, itu tadi itu antara asli dengan yang dituduh palsu itu tadi. Nah sampai sekarang kan kemarin pelapor ya, kan dari mulai melapor dia nggak pernah bisa nunjukkan mana ijazah yang aslinya. Uang dipegang Pak Jokowi. Kemudian yang di lapangan mana yang you katakan sebagai pembanding bahwa itu palsu. Hanya gambar dari situ kemudian dikembangkan. Itu jadi nggak nyambung ini, Mbak. Ya. Itu jadi apa praktek atau teori yang diterapkan itu tidak nyambung dalam teori pembuktian gitu. Kalau saya menilai ini ya Pak Bareskrim itu kemarin dengan cara kayak gitu itu ya, menurut saya berlebihan dia melakukan apa itu, pembuktiannya itu over lah menurut. Karena sebetulnya cukup dengan lihat-lihat di UGM dan teman-temannya sudah mengakui itu sudah cukup membuktikan bahwa itu asli. Tapi ini juga dorongan dari pihak pelapor untuk ya karena dia uji kertas dipancing untuk itu kan gitu. Nah sekarang ini yang saya tadi katakan ya, bahwa itu logika yang dikembangkan oleh para ahli yang katanya ahli forensik itu tadi, katanya saya bisa melihat itu kalau titik-titik ini berarti ini umurnya segini, ini terus ada kopi-kopi yang gini-gini. Itu kan dia menganalisa suatu fotokopi untuk menentukan bahwa itu asli apa tidak kan. Jadi kan nggak bisa apa ya, nggak akan ketemu selamanya, apalagi sekarang ya tuduhannya ijazah palsu, kemudian larinya kepada skripsinya ada yang nggak benar gitu. Nah sekarang saya ingin tanya ya, kalau seorang lulus di wisuda gitu, tapi ternyata dulu pernah bikin skripsi tapi skripsinya hilang, apakah itu kemudian dianggapnya dia ijazah palsu? Kan enggak gitu. Jadi ini banyak sekali logika-logika yang nggak masuk akal ya gitu. Tetapi ini sudah diselesaikan dengan adanya Pak Jokowi itu lapor, sehingga dari situlah maka kemudian Mabes Polri itu ataupun polisi ya itu mempunyai bahan yang tadinya diduga palsu itu baru bisa dilihat kan. Itulah makanya kemudian tadi dilihat itu dalam tahap penyelidikan itu. Nah, ini prediksi saya ya, kan ini ada 2 kasus ini. Satu ini dilaporkan ijazah palsu, yang sini dilaporkan Pak Jokowi ya, pencemaran nama baik. Konsekuensinya ya ini, kalau ini dihentikan, ya pasti yang ini jalan dong. Nah, ternyata itu fitnah kan. Nah, nanti pasti diduga tuh kalau presiden yang lapor kemudian kasusnya deras terus.
Tapi Oke, kalau kita, ini kita tahan dulu, kita tahan kira-kira dulu. kira-kira pasti Ini- gitu arahnya. Ini